Swastiastu. Selamat sore Bapak Gusti Alit Saputra, SEMM, dan selamat sore teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayudian Chandra Oktaviana, NIM 210214445, dan rekan saya Gusti Agung Ayugaluh Sukmadewi dengan NIM 21020143444, dan Koma Adi Subrata dengan NIM 21020144413, Kadek Putri Lena Dewi dengan NIM 21020144449, dan rekan saya yang terakhir Niputu Ayu Aristuti dengan NIM 21020144426. Di sini kami akan membawakan 4 subbab materi. Yang pertama, perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Yang kedua, pentingnya rekrutmen yang efektif. Yang ketiga, sumber-sumber kandidat. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menggunakan dari formulir aplikasi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau pekerja atau personil adalah proses menentukan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana cara mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara tenaga kerja pemberi kerja saat ini dan kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan. Perencanaan tenaga kerja harus mendahului rekrutmen dan seleksi. Perencanaan SDM dalam siklus manajemen. SDM adalah fungsi dalam manajemen SDM untuk memenuhi kebutuhan SDM. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, organisasi atau perusahaan untuk masa yang akan datang, lazimnya untuk jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Perencanaan SDM yang strategi akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang dilakukan secara tidak sistematis membawa dampak pada adanya kelebihan dan kekurangan SDM. Perencanaan SDM yang tidak akurat juga berakibat perusahaan tidak mampu menyediakan SDM pada saat yang tepat dan jumlah yang sesuai kebutuhan. Untuk meminimalisir kesalahan, penggunaan teknik peramalan dalam pencapaian SDM atau forecasting menjadi langkah penting. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan analisa statistik, misalnya statistik regresi untuk menentukan tren penambahan pegawai. Di sisi lain, dikombinasikan dengan teknik analisa kegiatan baru apabila perusahaan berencana dan melakukan ekspansi bisnis, menambah alat atau meningkatkan level of service. 2. Pentingnya perekrutan dan efektif. 1. Definisi rekrutmen. Seringkali perusahaan memiliki deskripsi suatu pekerjaan atau jabatan untuk melakukan upaya rekrutmen untuk mengembangkan kebutuhan tenaga kerja. Rekrutmen atau penarikan calon pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat yang dituntut dalam suatu jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Artinya, melalui proses ini, perusahaan atau organisasi memperoleh pelamar sesuai dengan tuntunan jabatan atau job recruitment. Tuntunan jabatan ini akan terurai secara rinci dalam uraian jabatan, job description, sertifikat jabatan, job specification, dan standar penampilan jabatan, job perform standar. 2. Tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyak sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. 3. Proses rekrutmen. Sebuah proses rekrutmen dimulai dari pencarian pelamar di mana para rekrutmen akan mengidentifikasi lowongan pekerjaan melalui perencanaan SDM dan permintaan manajer. Setelah lowongan teridentifikasi, maka rekrutmen akan pelajari dan menemukan persyaratan yang cocok dengan melakukan review terhadap informasi analisis pekerjaan yang juga diinformasikan kepada manajer. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade.
NIM 210201449. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, sehingga proses internal rekrutmen tidak dapat dilakukan. Adapun penyabaran lengkap mengenai tahapan proses rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jabatan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, mengambil data urai jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar penampilan jabatan. Yang ketiga, mencari data sumber tenaga kerja internal. Yang keempat, mencari tenaga kerja eksternal. 4. Alternatif rekrutmen adalah para karyawan yang diproses dalam rekrutmen serta dinyatakan lulus seleksi, kemudian diterima menjadi karyawan, nantinya akan sukar untuk dikeluarkan atau dihentikan meskipun mereka hanya memperlihatkan kinerja marginal saja. Oleh karena itu, perusahaan biasanya akan mempertimbangkan sebagai alternatif sebelum memutuskan untuk melakukan rekrutmen. Alternatif terhadap rekrutmen antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, overtime atau disebut dengan kerja lembur. Yang kedua, subcontracting. Yang ketiga, temporary employers. Yang keempat, employers leasing. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Galus Sukmadewi dengan nomor NIM 21020014344. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sumber-sumber kandidat. Ada dua jenis rekrutmen, yaitu internal dan eksternal. Sumber rekrutmen internal yaitu promosi atau naik jabatan sebuah posisi kosong yang diisi karyawan yang sebelumnya berada di posisi jabatan yang lebih rendah. Yang kedua, ada keuntungan rekrutmen internal, menghemat waktu dan biaya dalam mendapatkan kandidat ideal sesuai dengan posisi yang diinginkan. Ketiga, ada kerugian rekrutmen internal, yaitu ada posisi kosong yang ditinggalkan sehingga harus segera dicari penggantinya agar operasional bisa tetap berjalan. Yang keempat, kunci keberhasilan rekrutmen internal yaitu susunan kebijakan rekrutmen internal secara tertulis sebagai panduan dalam proses perekrutan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sumber rekrutmen eksternal. Referral atau rekomendasikan nama dari karyawan Anda lebih menghemat waktu karena Anda cukup mewawancarai pelamar yang sudah memenuhi syarat. Keuntungan rekrutmen eksternal yaitu membangun keberagaman di lingkungan kerja karena karyawan berasal dari luar negeri. Kerugian rekrutmen eksternal yaitu menghabiskan dan relatif besar karena harus membiayai headhunter atau biaya iklan lowongan kerja dan seleksi lainnya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengembangkan dan menggunakan dari formulir aplikasi. Formulir aplikasi adalah formulir yang memberikan informasi tentang pendidikan, catatan kerja sebelumnya, dan keterampilan. Formulir ini berisi 4 informasi yaitu penilaian hal yang substantif, kemajuan dan perkembangan pelamar, kesimpulan tentatif mengenai stabilitas pelamar, dan dapat menggunakan data dalam aplikasi untuk memprediksikan calon karyawan yang akan berhasil ataupun tidak. Baik, itu dia sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neputu Yaristuti. Saya akan melanjutkan presentasi teknik peramalan SDM. Yang pertama, ekstrapolasi. Tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, ada indeksasi. Metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan suatu proses indeks tertentu. Yang ketiga, ada analisis statistikal. Metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntunan terhadap kebutuhan akan sumber daya. Yang keempat, ada analisis anggaran. Apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti ekstrapolasi, indeksasi, dan lain-lain, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Yang kelima, ada analisis kegiatan baru. Memperhitungkan kebutuhan SDM dengan memperkirakan dengan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam penyelenggara kegiatan sejenis atau klarifikasi lokasinya. Yang keenam, ada rancangan berbasis komputer.
Metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematika yang disimulatkan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung SDM di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.